Mungkin langsung ke sahabat jiwa yang kedua yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Asad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul dari Bekasi. Saya ingin cerita masa lalu saya, Ustadz. Saya anak perempuan yang dari kecil hidup tanpa bimbingan, tanpa kasih sayang kedua orang tua saya. Ibu saya meninggal dari saya kecil, bapak saya gak ada perannya dari saya kecil sampai saat ini. Saya tinggal dari kecil tuh lontang-lantung, kayak nanti di kakak, nanti di nenek, nanti di rumah. Setiap saya tidur di rumah, ayah saya selalu berusaha melakukan hal-hal bejat. Saya suka iri ngelihat teman-teman yang sama orang tuanya disayang, kayak berangkat sekolah diantar, sedangkan saya jalan kaki, pulang berangkat, bahkan kayak buat jajan aja selalu kekurangan. Tapi saya di situ nggak nyerah. Saya berusaha gimana caranya saya sekolah sampai lulus. Pas SMP saya giat sekolah, belajar terus-terusan sampai saya dapat ranking terus. Pas itu saya cerita ke keluarga saya, diabaikan, gak ada yang peduli sama sekali. Nah, pas lulus SMP akhirnya ya udah saya biarin dah, gak mau belajar lagi. Pas saya SMA-nya saya di situ udah mulai bader. Saya ngerasa gak pernah beruntung. Kadang suka iri sama anak-anak di luar sana yang bisa punya keluarga harmonis, dapat kasih sayang dari orang tuanya. Saya ingin bertanya, Ustadz, gimana caranya saya bisa hidup tenang? Saya selalu terbayang-bayang sama masa lalu itu. Bahkan selalu berusaha ingin mengakhiri hidup, tapi takut. Itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa cerita dari Mbak Husnul ya Mbak. Mungkin Ustadz bisa dijawab. Baik, Kak siapa namanya? Husnul ya, semoga Allah merahmati Kak Husnul. Tentu setiap hidup itu tadi kita belajar ada ujiannya ya. Tapi yang harus dipahami adalah setiap ujian pun tidak akan pernah keluar dari kapasitas kemampuan sang hamba. Kan Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap dari kita pasti diuji, tapi ujiannya pun tidak mungkin keluar dari kemampuan dan kapasitas kita. Ketika mendengar cerita Kak Husnul, tentu kita semua terenyuh, kita semua merasakan betapa sakit dan perihnya. Tapi yang harus kakak pahami bahwa Allah itu akan selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Setiap hari Allah sibuk mengurus kita semua tanpa merasa berat sedikit pun. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk ngurusin hambanya. Kita semua ini diurusin sama Allah. Termasuk kakak, termasuk ibu-ibu, termasuk saya. Semuanya diurus sama Allah. Sehingga tidak boleh ada patah hati, kekecewaan, bahkan mungkin mempertanyakan Allah. Atau mungkin bertanya, ya Allah kenapa nih kok hidup saya begini banget. Seandainya saya gak dilahirkan dari ayah yang seperti itu, mungkin hidup saya gak seperti ini. Gak boleh. Kata Nabi, man asobaka syai' fala taqul law. Jadi ketika kita mendapatkan musibah ataupun sesuatu yang tidak membuat nyaman hati kita, maka kita dilarang mengucapkan law. Apa itu law? Seandainya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata seandainya hanya akan menghilangkan rasa syukur kita. Seandainya akan membuat syaitan masuk dan membuat hidup kita justru lebih berantakan. Tapi apa yang harus kita ucapkan? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini semua adalah ketentuan Allah, qadarullahnya Allah. Tapi manusia juga diberikan akal dan pikiran, Kak. Ya, kakak dulu masih kecil mungkin belum mengerti apa yang dilakukan oleh orang tua. Tapi Al-Quran juga sudah memberikan guidance yang sangat lengkap. Ya, Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Banyak baca Al-Quran, Kak. Insya Allah itulah petunjuk yang paling komprehensif dan paling lengkap untuk hidup kita.
Jangan pernah menyerah lagi, jangan pernah mempertanyakan masa lalu lagi. Karena itu pasti sudah ada rahasia di baliknya. Karena Allah bilang bersabar aja, nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Bersabar aja, pasti nanti akan ada kabar gembira. Yang pasti kakak harus tetap jadi orang yang baik. Jangan sampai ketidakbaikan yang kakak alami karena orang-orang sekitar, lalu kakak berbuat hal yang sama kepada orang lain. Jangan, karena urusan mereka itu nanti dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Jadi kita tetap saja di jalurnya, minta sama Allah, berdoa sama Allah, memohon pertolongan sama Allah. Dan salah satu waktu yang terbaik mungkin yang bisa kami sarankan gitu, kalau kakak ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan jawaban dari Allah, sholat tahajud. Nabi SAW mengatakan setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi seraya berkata, siapa saja hambaku yang meminta kepadaku maka akan aku berikan. Siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku maka pasti akan aku ampuni. Dan mereka yang rutin tahajud, para ahli tahajud, Allah janjikan 4 hal yang ada dalam surat Al-Isra ayat 79 sampai 80 Kak. Yang pertama, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang pertama, Allah akan angkat derajat kakak. Insya Allah nih kesedihan, kekecewaan yang kakak alami, Allah akan gantikan dengan dimuliakannya posisi kakak nanti di esok hari. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah pinggirin tuh circle-circle yang toksik, Allah kasih yang orang-orang baik kepada hidup kakak. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah akan keluarkan, khuruj, tempat keluar dari semua solusi, dari semua permasalahan yang kakak alami. Dan yang keempat, ini yang paling keren, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan turun langsung menolong siapapun hambanya yang membutuhkan pertolongan, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Asad dan Ustadz Fikri telah menjawab pertanyaan dan keresahan dari para sahabat jiwa. Sahabat jiwa, Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda, nanti kita akan bermuhasabah bersama sesaat lagi. Muliakanlah kami di atas naungan hidayah-Mu ya Allah. Istiqomahkanlah kami di atas perubahan yang baik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina